Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kanal 3, sahabat-sahabat Kanal 3. Di telah hadir di samping saya seperti biasa Habib Faisal Jindan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Habib, kita mau lanjut yang kemarin, pembahasan kemarin tentang arogansi beragama. Ya. Yang perlu kita lebih dalam lagi, Bib, mengenai arogansi beragama ini. Ini penyebabnya orang-orang arogan dalam beragama ini gimana, Bib? Ya. Ya, terima kasih Mas Ega. Sahabat Kanal 3, kita sebenarnya memang sulit untuk menyatakan apa penyebab sebenarnya, tetapi ada beberapa faktor saya pikir perlu untuk digarisbawahi. Arogansi itu kan berasal dari sebuah sikap di mana dia menganggap bahwa dialah yang benar, dialah yang berkuasa, dialah yang segalanya, maka muncul kemudian arogansi. Itu kan sifatnya seperti itu kan. Nah, kalau kita mau menelisik ke belakang, salah satu faktor menurut saya yang paling menentukan munculnya arogansi dalam beragama itu adalah karena pelajaran atau memberikan pemahaman kepada agama itu karena bentuknya sifatnya indoktrinisasi. Indoktrinisasi. Jadi dari seorang guru, seorang mentor, sebut aja mentor, kepada bawahan itu sifatnya indoktrinisasi. Kalau sudah masuk pada doktrin, ya, doktrin itu kan artinya sesuatu itu sudah tidak ada unsur pencerahannya. Lebih bersifat doktrin, maka yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang bersifat arogan dalam hal apapun. Nah, kebanyakan di kita ini adalah doktrinisasi itu sangat menjamur. Hasil doktrin itu bisa kita sebut dua, bisa berbentuk pembodohan. Di sisi lain dia bisa muncul sikap-sikap ekstrim, sikap-sikap arogan. Jadi bisa dua arah sifatnya. Ini yang saya mau tanyakan, ini Bib. Tapi kebiasaannya kalau orang berguru nih mengaji, udah diterapkan dari awal itu sami'na wa ata'na. Ya, itu betul. Pokoknya patuh taat sama guru. Apa yang dikatakan sama guru harus kita ikutin. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah sami'na wa ata'na itu merupakan dari doktrin juga? Bisa jadi, itu sebagian dari sebuah doktrin itu. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya kembali kepada nas-nas Al-Quran atau sirah nabawiyah, justru banyak ayat misalkan turun misalkan dengan redaksi yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamr, ya kan? Mereka datang kepadamu wahai Rasul bertanya, ya kan? Ini kalau kita lihat karakter ini, berarti kan sahabat itu bertanya. Berarti di sini kan tidak serta-merta kamu samina wa ta'na, aku nabi nih. Enggak. Berarti ada ruang. Ada ruang kritis. Ada ruang kritis di situ. Dia harus bertanya, sebenarnya dulu persoalan seperti apa ya Rasulullah? Nah itu, ini seharusnya menjadi satu panutan untuk umat. Kalau dia mau berguru kepada seorang, dia harus punya hak untuk mengejar sampai pada titik, sampai pada level qanaah. Jadi ilmu itu, keimanan itu harus lahir dari sebuah ilmu, dan ilmu itu harus sampai pada tingkat qanaah, dia sampai puas, merasa cukup, ini memuaskan jawaban ini. Dia harus sampai pada level itu. Itulah bisa melahirkan keimanan-keimanan yang kita sebut yang positif, yang idealis begitu. Nah, yang berbahaya justru ketika dia merasa tidak punya ruang untuk bertanya, cukup samina wa ta'na, yang ada seperti itu, dia bisa lahir sebagai umat yang bodoh atau umat yang arogan tadi. Dan biasanya begini, guru pun juga kadang berkata begini, pertanyaanmu itu nggak boleh. Terlarang, pertanyaan ini terlarang. Ini harus ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan memang sama guru, karena mengatakan bahwa kamu ini belum paham. Ada sampai begitu. Kalau mendapatkan murid kritis begitu bisa. Kalau larangan guru itu karena melihat level keilmuan seorang murid mungkin saja, ya kan? Seorang anak yang duduk di bangku SMA misalnya mempertanyakan soal-soal yang di kuliah S3 mungkin bisa kamu bisa belum begitu. Saatnya. Bisa saja itu. Tapi kalau dalam bentuk pelarangan itu semacam garis merah, itu tidak dibenarkan. Ya contohnya kayak begini lah, saya sebagai murid kepada guru,
Saya mau tanya, kenapa ini saya sebutlah mazhab ini kenapa kita katakan bahwa ini mazhab sesat gitu loh. Tapi dijelasin oleh gurunya ini kadang tanpa dalil, tanpa akal dia bilang pokoknya ini sudah sesat, ditentukan sesat. Itu tidak bisa dibenarkan. Udah kalimat pokoknya. Ya, oh ya, biasanya begitu. Kalimat pokoknya ini sudah seperti tidak ada penjelasan lagi. Udah pokoknya dia nggak boleh. Nah ini bermasalah. Nah agama tidak boleh harus berhenti di situ. Agama harus menjelaskan. Karena seorang itu dia harus menyembah Tuhannya dengan akalnya, dengan imannya, dengan segala perangkatnya. Ketika salah satu dimatikan, dia ada ketimpangan di situ. Jadi harus memberikan kepuasan pada seluruh aspeknya. Ya kalau begitu berikan saya contoh, Beb. Contohnya saya nih berguru kepada seseorang. Bagaimana saya cukup tahu bahwa ini yang diajarkan kepada saya doktrin atau bukan gitu. Ya. Oke, kita lihat misalkan si guru tersebut misalkan ketika dia menjelaskan sesuatu, dia membuka ruang untuk bertanya. Untuk berdiskusi. Karena kan namanya orang belajar. Ya. Belajar itu kan ilmu tidak ada puasnya. Ya. Ketika Anda diberikan pengetahuan 10, Anda ingin 100. Ya, Kasih betul. 100 akan muncul 1000 pertanyaan. Jadi ini kan menunjukkan bahwa ruang ini tidak pernah berhenti. Ilmu pengetahuan itu sampai sekarang nggak berhenti loh. Berjalan terus. Nah, apalagi ilmu, kita kan bicara agama kan ilmu Allah. Iya, Lebih luas lagi harus. Sangat luas. Berarti ada muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu merupakan kewajiban bagi sang guru, sang pembimbing, sang mentor, apapun namanya itu, untuk memberikan jawaban. Ketika ini terjadi, kedua belah sisi ini harmonis, dari guru kepada murid dan murid kepada guru, sesungguhnya dia bukan doktrin. Inilah yang disebut dengan pencerahan itu. Jangan salah, dalam sejarah banyak guru, banyak seorang murid berguru, pada akhirnya sang guru menjadi murid. Itu banyak loh. Banyak. Contohnya? Dahulunya dia seorang murid. Iya. Ya kan? Enggak, ini kita bicara dalam realita. Oh, dalam realita. Banyak seperti itu. Mungkin Mas Ega atau kawan sahabat Kanal 3 misalkan, ketika dulu SMA, kita punya guru-guru. Kalau sekarang ketemu sama Pak Guru SMA, mungkin lebih pintar Mas Ega. Ada banyak loh begitu. Iya, kan? banyak kejadian begitu. Pasti. Itu karena kan berkembang pengetahuan itu. Masa orang harus berarti sama, kamu nggak boleh lebih dari guru. Jangan lebih pintar dari gurumu. Ini berbahaya. Tidak, guru menginginkan murid lebih pandai dari dirinya sebagaimana orang tua menginginkan anak lebih baik daripada kedua orang tuanya. Itulah guru yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini berarti guru harus memperluas penggunaan akal dari si murid itu. Betul, harus mengeksploitasi semua. Harus mengeksploitasi semua. Potensi yang ada pada si murid. Itu kan harus seperti itu paradigmanya. Nggak boleh mematikan. Nggak boleh mematikan. Dalam ilmu tentang kemanusiaan misalkan, tidak ada batas. Lautan itu masih bertepi lautan, tapi kalau ilmu itu nggak ada tepinya. Ada tepinya. Bagaimana kita mau mengatakan sudah selesai? Tepinya pun jangankan terlihat, tercium juga belum. Belum ada tanda-tanda. Jadi inilah sesuatu yang harus kita garis bawahi bahwa yang dalam dakwah itu, dalam pengajaran itu, doktrin itu harus dijauhkan agar umat ini tidak bodoh dan umat ini tidak berlaku ekstrim atau arogan. Itu salah satu poin ya. Mudah-mudahan dari kesempatan yang singkat ini kita sedikit bisa memberikan sumbangsih. Betul. Karena selama ini kadang pengajian itu cuma satu arah aja. Satu arah saja. Satu arah, apalagi kalau kita berguru mengajinya di medsos, di YouTube. Iya betul. Di YouTube itu nggak membuka ruang untuk bertanya, untuk kritis dengan apa yang diucapkan itu. Jadi sahabat Kanal 3 itu yang sering kita alami semua. Kita terlalu banyak belajar mengkaji dari YouTube. Kita nggak mengerti kadang apa dasar tarekat YouTubiah. Ya, tarekat YouTubiah. Pokoknya apa kata YouTube, oke lah. Meskipun itu ya dipenggal-penggal ya udah. Betul. Apa kata YouTube, apalagi tanpa guru, tanpa pembimbing. Nah ini berbahaya. Lebih berbahaya lagi. Banyak teman-teman saya itu juga begitu, dan saya pun juga dulu begitu. Oh iya. Belajar dari. Jadi dulu termasuk pelaku ya? Oh pelaku, pelaku begitu. Jadi belajar, apalagi yang potongan-potongan YouTube itu sudah langsung ditelan mentah-mentah. Ya, itu berbahaya memang. Sifatnya sepotong-sepotong ini nggak pernah melahirkan sesuatu yang baik pasti. Apapun itu. Jadi, termasuk baju. Kalau itu isinya potongan-potongan juga tidak menarik. Oh, nggak menarik betul itu. Oh, iya kan? jadi begini, kembali lagi kepada tadi arogansi beragama itu. Itu kadang mereka tak sadar. Mereka tak sadar dalam hal ini apa yang dikatakan di sosok ustadz di YouTube atau sosok ustadz yang dia ngaji di situ.
sudah menjelaskan tentang apa semuanya begitu, itu ditelan mentah-mentah. Nggak ada daya kritis lagi. Udah apalagi pakai kalimat pokoknya ya. Iya, pokoknya sudah dibilang pokoknya begini, pokoknya begini, pokoknya begini. Itu repot itu. Repot betul itu, kita jadi bingung, jadi teman-teman juga ya. Wah, kata Ustadz ini begini, kata Ustadz begini, jadi Ustadz begini. Jadi nggak ada lagi ruang untuk diskusi. Untuk diskusi. Iya, itu kenyataan seperti itu, banyak seperti itu. Termasuk saya yakin pelaku-pelaku terorisme misalnya, yang terlibat aksi terorisme, itu kalau ditelusuri, nanti isinya semua adalah hasil doktrin. Hasil doktrinisasi. Sampai mereka mau bom bunuh diri, mau jadi pengantin, terlibat dalam jaringan terorisme. Itu karena kan kosong, mereka sudah berangkat kosong, bukan berasal dari santri. Betul, kan? Santri kan dipersiapkan ya. Ini tiba-tiba lompat, ya kan? Dikasih doktrin, jadilah mereka seperti itu. Yang sebelumnya mereka ya tanda kutip bandel lah. Bandel terus dia berhijrah. Bandel tapi masih menghargai manusia. Bandel masih menghargai manusia. Giliran berhijrah nggak menghargai lagi manusia. Menghalalkan segala cara dengan atas nama Tuhan. Pembenaran lagi atas sikapnya itu. Ya, betul. Karena sudah didoktrin bahwa pembenaran itu. Betul. Setuju itu. Mungkin itu dulu, Bib. Teman-teman sahabat Kanal 3, kita dengarkan dulu kesimpulan dari diskusi kita nih, Bib, tentang arogansi beragama ini. Silakan, Bib. Iya, jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kita dalam beragama harus berdasarkan pencerahan, bukan hasil dari doktrin ya, atau bahasa Indonesianya apa? Dicekokin gitu ya. Kalau makan dicekok ya. Agama harus lahir karena kesadaran dan rasa cinta, ya kan? Para nabi, para rasul itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan rasa kesadaran ini dan rasa cinta ini. Ketika seorang mengerjakan satu perkara berdasarkan rasa cinta dan rasa kesadaran, tentu hasilnya lebih baik ketimbang kita mendoktrin sebuah orang atau sebuah kaum. Walaupun terlihat sama, ya, tapi esensinya jauh berbeda. Untuk itu agama harus mengedepankan pencerahan dalam memberikan pemahamannya kepada umat. Makasih, Bib. Ya, makasih sama-sama. Teman-teman sahabat Kanal 3, itu tadi perbincangan dengan Habib Faisal Jindan. Ke depan kita akan gali lebih dalam lagi tentang tema-tema yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan. Kita bertemu lagi di tema yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.